Shalom dan selamat Paskah untuk kita semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 dengan tema mengalami kebangkitan Yesus. Mengalami kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa kebangkitan dari kematian bukanlah hal yang mudah untuk dipahami. Ketika kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14, di sini dikatakan bagi orang-orang di Korintus, sebagian mereka mengatakan kebangkitan dari kematian itu adalah hal yang mustahil. Dan kalau ada orang yang percaya kepada kebangkitan dari kematian, mereka pandang itu sebagai kebodohan. Sebenarnya hal ini juga dialami oleh para murid Yesus. Padahal berulang kali Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengalami penderitaan. Aku akan ditangkap, disiksa, dan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dari kematian. Ini kita bisa lihat dari Lukas 9 ayat 22, Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Tetapi sayangnya para murid tidak bisa mengerti dan masih belum bisa menerima bahwa Yesus akan mengalami kebangkitan itu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para wanita, para perempuan, Maria Magdalena dan lainnya akan meminyaki mayat Yesus di kuburannya, mereka juga tidak berpikir Yesus itu akan bangkit. Bahkan ada pikiran mereka mengatakan seperti ini, kalau kita mau meminyaki, merempahi mayat Yesus sesuai dengan tradisi mereka, siapa yang akan membukakan penutup kubur Yesus yang merupakan batu yang besar? Hal ini mereka pertanyakan karena murid-murid yang laki-laki semua itu sudah sembunyi. Murid-murid yang laki-laki, ya, mereka sudah melarikan diri, takut. Mereka berpikir kalau gurunya saja ditangkap, apalagi muridnya. Mereka juga pada saat itu malu menjadi seorang murid terpidana mati, apalagi dengan cara mati di kayu salib sebagai kematian yang sangat menjijikkan dan kematian yang dianggap sebagai kematian yang terkutuk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi saat ini kita melihat ada perubahan besar terjadi di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada perubahan besar yang terjadi di dalam diri para perempuan yang semula ketakutan, tetapi kini kita bisa melihat bagaimana di dalam pembacaan firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini, para perempuan yang semula ketakutan, frustasi, putus asa, kini pulang dengan membawa sukacita yang tak terkira. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat ada perubahan besar dalam diri murid Yesus. Ketika mereka mendengarkan perkataan dari malaikat yang mengatakan, jangan takut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perkataan jangan takut diucapkan oleh malaikat dalam ayat yang kelima. Dan perkataan jangan takut diucapkan oleh Tuhan Yesus juga di dalam ayat yang ke-10. Kalau kita melihat kenapa jangan takut ini menjadi kata yang pertama sekali diucapkan, ini tidak terlepas dari bagaimana keadaan murid pada saat itu. Bagaimana keadaan hati orang-orang yang percaya kepada Kristus saat itu. Mereka galau berat. Sama halnya juga dengan kita saat ini. Saya yakin banyak orang yang juga dalam keadaan galau berat, apalagi di tengah-tengah mewabahnya COVID-19, di tengah-tengahnya kesulitan ekonomi. Kita berkata, Tuhan, mampukah aku bisa bertahan hidup? Tuhan, mampukah aku akan menyekolahkan anak-anakku ke jenjang yang lebih tinggi? Bahkan yang akan melanjutkan studi, kita bisa saja berkata, Tuhan, bagaimana studiku ke depan, perkuliahanku ke depan, bagaimana masa depan kami ke depan? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
melalui peristiwa Yesus yang bangkit saat ini, kita mau diajak untuk melihat Kristus mampu mengubah keadaan kita saat ini. Keadaan yang buruk, keadaan yang lemah, keadaan yang penuh dengan ketakutan, keadaan yang penuh dengan ketidakpastian sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi saat ini kita mari belajar melalui firman Tuhan ini. Kita mau belajar bagaimana agar Tuhan juga bisa mengubah kehidupan kita. Bagaimana agar Tuhan juga bisa bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga ketakutan kita bisa diubah, sehingga kita bisa menjadi seperti Maria dan kawan-kawannya, yang semula menjadi orang yang takut, tetapi sekarang menjadi orang yang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Orang yang tidak punya pengharapan, tetapi kini mereka menjadi orang yang semangat di dalam memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Bagaimana mereka bisa pulang dalam ketakutannya, tetapi pulang itu sudah membawa sukacita. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana agar Maria bisa mengalami perubahan yang lebih besar? Bagaimana agar Maria bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa itu? Ini yang mau kita lihat melalui firman Tuhan di sini. Maria mengalami perubahan yang besar dari ketakutan menjadi penuh sukacita, dari ketakutan menjadi penuh keberanian. Ini ternyata bukan karena melihat kubur Yesus yang kosong. Ketika mereka melihat kubur Yesus yang kosong, justru kalau kita melihat dalam Yohanes 20 ayat 2, Maria berkata, ini mayat Yesus sudah dicuri. Tetapi Maria bisa mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi karena dia sudah mengalami kebangkitan Yesus. Jadi perubahan Maria dialami oleh dua hal. Yang pertama, melihat Yesus yang bangkit, ya. Ini yang kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 18, dia katakan, aku melihat Yesus. Yang kedua, dia sudah memiliki interaksi dengan Kristus yang bangkit. Jadi bukan hanya sekedar melihat, tapi mengalami interaksi, ada hubungan, ada interaksi yang dekat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana interaksi kita dengan Kristus saat ini? Jangan-jangan ini masih menjadi hal yang sulit untuk kita jawab karena memang kita tidak memiliki interaksi yang baik dengan Dia. Tetapi saat ini kita mau diajak, kita bisa mengalami kebangkitan ketika kita memiliki interaksi yang baik dengan Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika diberitakan bahwa ada orang yang sembuh dari COVID-19, ya, maka ini menjadi ada harapan baru bagi orang lain juga untuk mendapatkan kesembuhan dari COVID-19 yang mengerikan ini. Orang yang sembuh dari COVID-19 itu dipandang sebagai perwakilan dari orang banyak lainnya. Demikian juga dengan Kristus yang bangkit dari kematian. Dia juga menjadi perwakilan kita, bahwa kita akan mengalami kebangkitan dan kemenangan di dalam hidup ini. Ini yang kita lihat dari pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Yesus adalah sebagai yang sulung dibangkitkan. Berarti kita juga akan mengalami kebangkitan. Kalau Yesus mengalami kemenangan, kita juga akan mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen yang sudah berulang kali merayakan Paskah, tetapi tidak semua mengalami kebangkitan Kristus. Hal ini terjadi karena kita belum memiliki interaksi yang baik dengan Tuhan. Berulang kali Kristus bangkit yang kita peringati dalam perayaan Paskah, ya. Ini tidak akan menjadi berarti apa-apa kalau kita tidak mempunyai interaksi yang baik dengan Kristus itu sendiri.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita, mari mengalami kebangkitan Yesus. Jangan sekedar merayakan kebangkitannya tanpa kita pernah mengalami kebangkitan Kristus itu sendiri. Dampak dari mengalami kebangkitan Yesus, kita bisa lihat mengalami perubahan dari yang takut menjadi berani, menjadi yang putus asa, menjadi memiliki pengharapan yang baru. Dan ketika kita menjadi orang yang sudah mengalami kebangkitan Yesus, maka ada perubahan hidup kita. Dari yang semula untuk diri sendiri, sekarang kita hidup untuk menjadi saksinya. Maria, dia bisa menjadi saksi bagi murid-murid lainnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mengalami kebangkitan Kristus, dia hidup bukan untuk dirinya sendiri lagi, tapi dia juga hidup untuk memuliakan Kristus dalam setiap kehidupannya. Ini juga dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20a. Dia mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita mengalami kehidupan di dalam Kristus, yang lain-lain itu kita anggap tidak begitu penting. Yang paling penting adalah Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus seorang yang terpelajar. Paulus seorang yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Tetapi ketika dia sudah menerima Kristus, dia mengatakan, yang lain-lain itu aku anggap tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah Kristus yang hidup di dalamku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mau mengatakan pengenalan akan Kristus seharusnya menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan memimpin dan menuntun hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita di dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, wabah COVID-19, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial lainnya. Tetapi saat ini jangan biarkan itu semua yang merajai kehidupan kita. Mari kita mengalami kebangkitan Kristus, sehingga kita juga mengalami kebangkitan di dalam berbagai bidang kehidupan kita saat ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, rayakan Paskah, rayakan sukacita, meskipun kita tetap tinggal di rumah, tetapi biarlah damai Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa sukacita surgawi itu tetap ada di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mengalami kebangkitan Yesus yang bangkit saat ini, itu penting untuk kita saat ini, agar kita beroleh kekuatan. Amin. Kita berdoa.